Kali ini pertanyaannya bukan soal keuangan, tapi lebih ke soal liburan ya. Setelah sekian lama, akhirnya bikin video tentang liburan. Ini komentar dari Kearu_097 3 bulan yang lalu. Maaf ya, baru saya balas. Pengen sih juga berwisata ke Malaysia itu. Ini videonya di video kenapa gue senang liburan ke Malaysia. Terus penafian ya guys, penafian tuh alias disclaimer. Iya, senang ke Malaysia, tapi bukan berarti nggak senang ke Indonesia. Justru saya senang banget. Harapannya mah semoga suatu hari nanti pulau-pulau di Indonesia tuh bisa lebih terkoneksi. Jadi harapannya bukan cuma untuk liburan, tapi untuk urusan keluarga dan lain sebagainya. Tiket antar pulau tuh bisa lebih terjangkau gitu. Oke, kita ulang ya dari awal. Kepengen sih juga berwisata ke Malaysia itu. Tetapi saya belum pernah keluar negeri dan saya juga tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi saya merasa takut. Seandainya ada yang mau ngajak berangkat travelingnya bareng aku juga mau kok. Oke, pertama-tama terima kasih Kak Kearu udah kasih komentar. Pertama semangat ya. Terus menurut saya pribadi, kalau memang belum pernah keluar negeri, justru Malaysia dan atau Singapura bisa menjadi awal yang baik untuk pengalaman pertama ke luar negeri. Kenapa? Terutama karena Malaysia bahasanya tuh mirip dengan kita. Jadi nggak pakai bahasa Inggris pun sebenarnya juga nggak terlalu masalah. Malah karena banyaknya produk budaya seperti misalkan sinetron, produk-produk budaya populer ya terutama sinetron atau lagu yang menggunakan bahasa Indonesia itu didistribusikan ke Malaysia alias juga diputar di Malaysia. Orang-orang Malaysia biasanya akan lebih mudah untuk memahami bahasa Indonesia ketimbang orang Indonesia memahami bahasa Melayu yang ada di Malaysia, terutama Malaysia yang semenanjung. Karena buat saya pun yang sebenarnya cukup bisa dengar dan bercakap-cakap bahasa Melayu karena saya ada daerah Melayu Sumateranya, itu juga cukup sulit. Beberapa kali teman saya emang minta tolong saya, dia ngomong apa ya gitu. Karena kan biasanya logat Melayu, ini boleh dikoreksi ya kalau misalkan kurang tempat terus teman-teman ada yang lebih ngerti. Logat Melayu di daerah semenanjung Malaysia itu biasanya mulutnya agak lebih rapat dan cepat ngomongnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan misalkan, contoh ya, Melayu di Brunei. Saya beberapa kali pernah nonton acara-acara TV dari Brunei, terutama acara masaknya, karena fun aja. Itu lebih mudah dipahami untuk telinga orang Indonesia seperti saya. Kayak lebih pelan dan entah kenapa pengucapannya itu lebih mirip dengan bahasa Indonesia, meskipun bahasanya juga tetap bahasa Melayu. Dan selain itu, bahasa Melayu kan sama bahasa Indonesia kurang lebih ya mirip-mirip kan. Bagaimanapun juga bahasa Indonesia itu awalnya dari salah satu bahasa Melayu di Riau. Jadi pesan dari saya ya Kak Kearu, pesan sekaligus saran, justru nggak apa-apa kalau berwisata ke Malaysia. Akan tetapi memang akan lebih baik kalau mau coba belajar beberapa bahasa Inggris yang sederhana. Seperti misalkan hello, terus angka biar gak ketipu atau lebih cermat dalam uang. Misalkan kayak 100 berarti 100 atau 30, 30. Itu kalau bisa dipahami. Atau pakai HP pun juga, pakai kalkulator juga kadang nggak apa-apa kok. Kayak misalkan kita ngeliatin aja angka. Karena angka kan adalah bahasa yang cukup universal ya. Mau traveling ke benua lain, Amerika Selatan lah mungkin, atau Eropa, Afrika, itu hampir semuanya angkanya tuh ya sama. Angka 1 ya 1 begini gitu. Meskipun nggak semua ya. Jadi kalau emang bener-bener mau Kak Kearu, coba aja beranikan diri. Jangan lupa juga ya kalau bisa tadi bekali juga dengan beberapa bahasa Inggris yang sederhana, setidaknya yang bisa digunakan dan dipelajari dengan cepat
untuk keperluan wisata. Terus kalau misalkan ada yang mau ngajak berangkat traveling, waduh ini saya nggak tahu. Mungkin teman-teman ada yang mau, silahkanlah coba ajak Kakek Yaru, atau mungkin Kakek Yaru ajak kenalan atau teman, atau mungkin cari open trip. Saya kurang tahu sih persisnya, cuma kalau saya pribadi sih biasanya bersama keluarga atau teman. Jarang ikut open trip. Kalau misalkan Kakek Yaru mau coba open trip, coba aja cari-cari gitu. Semangat, semoga segera terwujud wisatanya, atau mungkin ternyata sudah terwujud dalam 3 bulan ini, nggak tahu kan ya. Beranikan diri, mudah-mudahan didoakan selalu aman. Oh iya, menambahkan juga selain tentu tips berbahasa Inggris, tips berwisata ke luar negeri juga perlu banget Kak di riset. Seperti misalkan memang kalau ke Malaysia kita hanya butuh paspor dan tidak butuh visa. Cuma seingat saya ke Malaysia tuh ada aplikasi yang perlu diisi, atau formulir di aplikasi yang perlu diisi sebelum kita memasuki Malaysia. Nah itu perlu dicek. Terus jangan lupa untuk siapkan mata uang ringgit. Terus jangan lupa untuk persiapkan tiket pulangnya juga. Jadi agar lebih enak lah. Itu juga harus direset ya Kak. Tapi jangan ambil pusing, karena saya pribadi pun juga bukan orang yang sempurna, meskipun udah beberapa kali jalan-jalan, ada aja yang miss gitu. Cuma dari miss atau kesalahan tersebut saya pun juga belajar agar bisa traveling lagi dengan lebih nyaman dan tidak mengulangi kesalahan itu. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi atas komentarnya dan sampai jumpa di video lainnya. Dadah!